Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang technopreneurship gitu ya. Baik, kita next dulu. Apa itu ya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari entrepreneurship. Jadi technopreneurship itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur gitu ya. Sehingga dalam bahasa Inggris sehingga digabung menjadi technopreneurship ya, entrepreneurship gitu. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita harus memahami terlebih dahulu tentang pengertian kewirausahaan secara umum ya. Nah, terkait dengan kewirausahaan atau entrepreneurship, nah ini para pakar menyebutkan bahwa entrepreneurship ini berasal dari bahasa Prancis ya. Jadi entrepreneur yang berarti petualangan, pencipta, dan pengelola suatu usaha. Jadi kalau kita suka berpetualang, kita suka bepergian kemana-mana, kita suka menjelajah di tempat-tempat baru, atau kita ingin menciptakan satu hal yang belum pernah ada, atau kita mengelola sebuah usaha. Nah, itu dalam bahasa Prancis dikenal sebagai entrepreneur gitu ya. Jadi adalah satu kegiatan pengelolaan atau penelusuran atau upaya untuk menciptakan sesuatu. Nah, cara terminologi gimana? Kalau secara bahasa jelas ya bahwa artinya seperti itu. Kemudian untuk secara terminologi, menurut G.B. Tsai, ini pakar di tahun 1803, dia menyebutkan bahwa entrepreneur atau kewirausahaan adalah seseorang yang mampu memindahkan sumber daya ekonomi dari tingkat produktivitas rendah ke produktivitas yang lebih tinggi. Nah, jadi entrepreneur atau kewirausahaan ini berkutat yang namanya ekonomi. Jadi perputaran nilai uang ya, atau nilai guna satu barang. Nah, kemudian dia fokus pada produksi. Jadi menghasilkan sesuatu. Atau kalau dalam bahasa tadi dari segi bahasa dia bisa diartikan mencipta, to create. Nah, memang betul secara terminologi dilanjutkan bahwasannya kewirausahaan itu ya upaya dalam hal untuk memproduksi. Yang awalnya rendah, boleh jadi nilainya 0, belum ada produksi sama sekali. Kemudian kita membuat sesuatu yang memiliki nilai jual, memiliki nilai guna, untuk kemudian ditingkatkan ke arah produksi yang lebih tinggi, begitu ya. Nah, tentu eh, kemunculan istilah, kemunculan pengertian secara terminologi ini cukup banyak sekali di para ahli kewirausahaan sebenarnya. Setiap ahli itu memiliki definisi masing-masing tentang apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Sebagai gambaran misalnya ada yang menurut Zimmer 1996 dia mengatakan kewirausahaan itu adalah satu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan dunia usaha. Jadi masih terkait dengan upaya menciptakan ya atau kreativitas.
Jadi usaha itu bisa kalian mulai dengan membuat satu hal yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Itu namanya kreatif ya. Atau inovasi, sudah pernah ada, namun kalian modifikasi menjadi memiliki nilai tambah yang berbeda, punya nilai guna yang berbeda, yang lebih bagus. Nah, itu inovasi. Nah, kaitannya begitu. Nah, kemudian setelah kreatif, setelah inovasi, diarahkan untuk menangkap peluang. Kita harus mampu melihat peluang di sekeliling kita ya. Jadi kalau jiwa wirausaha ini dilatih sedemikian rupa, kita selalu melatih, mencoba memunculkan ide-ide, kemudian mencoba memikirkan inovasi-inovasi. Kalau kreatif itu agak susah, kita lakukan inovasi. Jadi apa yang sudah ada di lingkungan kita coba modifikasi menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, itu tentu lebih mudah. Nah, setelah itu bisa, baru kemudian eh, kita harus mampu menangkap peluang. Nah, kira-kira barang yang telah kita ciptakan ini atau barang yang telah kita beri nilai tambah menjadi inovasi ini bisa enggak kita tawarkan di pasar, di pangsa pasar, begitu ya. Nah, semua kegiatan ini kembali menurut Zimmer untuk memperbaiki kehidupan dunia usaha. Jadi eh, mungkin sebagian dari kita masih memandang usaha ini bukan sebagai satu tujuan dalam rangkaian kehidupan kita ke depan ya. Kalau cobalah tanya pada diri sendiri untuk di tahun yang akan datang ketika nanti sudah lulus mau jadi apa, bercita-cita menjadi apa. Boleh jadi ada yang terbersit menjadi pekerja, bisa jadi eh, PNS misalnya, atau karyawan swasta, atau memiliki usaha. Nah, itu bisa macam-macam ya. Nah, namun perlu kita tanamkan bahwa kewirausahaan ini adalah salah satu cabang yang bisa kita pilih untuk mengarungi kehidupan ini ya. Jadi kita tidak terpatok pada pekerja ya, menjadi seorang employee. Nah, itu harus ditanamkan sejak dini mulai hari ini. Nah, kemudian ada pula misal dari Drucker tahun 1959, ia mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, ini masih senada ya dari terminolog sebelumnya, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, ini kan to create ya, sama dengan sebelumnya dan berbeda, mampu membuat sesuatu dan berbeda. Nah, berbeda ini bisa diperoleh dari hasil ciptaan atau dari karya inovasi. Raymond Cao 1995, dia merangkum beberapa pendapat sebelumnya menjadi usaha kewirausahaan itu sebagai satu proses penciptaan sesuatu yang baru atau kreasi ya, dan berbeda dari yang sudah ada. Itu inovasi, dalam kurung inovasi. Jadi wirausaha itu ya kalian dituntut untuk memiliki daya imajinasi yang tinggi, kreativitas, kemudian atau paling tidak apa yang sudah ada kalian inovasi. Nah, ini butuh pemikiran-pemikiran ya. Kalau pekerja itu tidak perlu memikirkan seperti ini, asal dia ikut apa yang menjadi perintah atasan, apa yang menjadi job desk pekerjaannya. Nah, saya kira dia cukup aman atau aman berada di posisinya saat ini. Nah, kemudian wira swasta, ada istilah lagi ya. Wira swasta, ada wira usaha, ada wira swasta. Sebenarnya sama enggak sih?
sebagian orang atau mungkin beberapa teman ada yang menyamakan ya wirausaha itu ya sama dengan wira swasta. Atau kalau kita lihat di KTP ya pekerjaan, misal orang tua atau teman kita, pekerjaan wira swasta biasanya begitu. Sebenarnya wira swasta itu sama enggak dengan wirausaha? Meski ada yang menyamakan di sebagian dari kita, tapi sebenarnya itu berbeda. Kalau wira swasta itu eh wira ya. Pertama kita harus tahu wira itu artinya apa. Wira itu artinya utama, gagah, berani, bisa juga luhur atau teladan. Kalau kita punya teman yang namanya Wira, Wira itu artinya orang yang berani, kira-kira gitu ya. Orang yang berani. Kemudian Swa, Swa itu sendiri, swalayan. Itulah kenapa istilah supermarket swalayan itu melayani diri sendiri. Jadi kalian ambil barang sendiri, kemudian menentukan apa yang harus dibeli sendiri. Nah, itu swalayan. Tidak ada yang melayani seperti di toko itu ya. Minimarket kayak Indomaret, Alfamaret itu juga menggunakan cara swalayan. Jadi orang dipersilahkan untuk menentukan, kemudian mengambil, membayar sendiri barang yang menjadi pilihannya. Nah, kemudian sta. Tadi sudah ya wira, swa, kemudian sta. Sta itu apa? Sta itu artinya berdiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Dia berdiri sendiri. Nah, sehingga kalau kita gabung wira swasta, ini artinya adalah orang yang berjiwa, memiliki jiwa berani dalam mengambil resiko berdasarkan kemampuannya sendiri. Jadi wira swasta itu ini ya adalah sikap mental begitu ya, keberanian seseorang dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan kemampuan orang itu wira swasta. Sebenarnya begitu maknanya. Lah kalau wirausaha gimana? Kalau wirausaha itu enggak, dia tidak hanya berhenti pada sikap mental seseorang, namun dia juga sudah beranjak pada perbuatan. Jadi orang sudah memiliki usaha sendiri. Jadi wirausaha itu ya orang yang kreatif, yang inovatif, yang dia mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, kemudian bisa masyarakat, bisa pula secara umum di lingkungannya. Itu wirausaha. Kalau kita lihat wirausaha di sekeliling kita, yaitu dia membantu orang lain untuk sejahtera, membantu lingkungan untuk hidup. Nah, itu ya. Dan ini sejalan ya dengan ajaran Islam kita bahwa kita harus saling tolong menolong ya, membantu kemudian menghidupi, menjadi problem solver dalam setiap masalah yang ada di masyarakat. Kalau masyarakat punya masalah dalam sisi ekonomi, maka kita harus hadir menjadi ini ya, solusi atas masalah tersebut. Jadi kalau ditarik ke ranah Islam, memang Islam itu mengajarkan kemandirian ya. Kita tidak diajarkan untuk bergantung pada orang lain. Nah, kemandirian itu sejatinya ada di wirausaha. Karena wirausaha itu orang akan selalu berpikir bagaimana agar dia bisa tetap berdiri tanpa tergantung dengan orang lain, mampu mengelola usahanya sendiri. Nah, itu wirausaha. Bahkan Nabi sudah berwirausaha ya. Nabi itu sudah belajar wirausaha semenjak usia belasan tahun. Kalau kita cek ikut dagang itu usia berapa? Ada yang mengatakan usia 12 tahun ya. Jadi
Kita ibaratkan hari ini kalau 12 tahun itu usia sekolah di bangku sekolah dasar kelas berapa itu? Usia 12 tahun ya. Kalau kelas satunya 6 tahun ya berarti kelas 6 lah. Kelas 6 SD itu sudah bisa dipercaya untuk eh, sudah mulai belajar tentang dagang, tentang wirausaha. Kira-kira ini kita harus mencontohnya ya, karena Nabi itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Jadi Islam sangat lengkap ya ternyata, sisi wirausaha pun juga ada. Oke, kita next ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya wirausaha itu? Urgensi entrepreneurship itu apa? Mengapa penting? Yang pertama, ternyata menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi melalui wirausaha, masyarakat ini bisa terbantu. Bukan melalui pekerja ya. Kalau orang bekerja itu sebagai worker atau sebagai employee, nah itu dia hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia tidak banyak ikut memikirkan orang lain. Sehingga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat itu susah. Orang dia yang dimajukan itu ya dirinya sendiri. Kalau wirausaha enggak. Orang buat usaha, taruhlah pabrik. Kalau di Semarang itu misalnya ya, ada pabrik yang bergerak di bidang baju misalnya. Nah, itu kan pekerjanya sampai ribuan ya. Sewing, garment, pabrik garment. Nah, itu kan pekerjanya taruhlah 2000 pekerja. Setiap orang itu menggantungkan hidupnya, menggantungkan mata pencahariannya itu ya dari bekerja menjadi penjahit itu di perusahaan itu, perusahaan garment. Lah, itu baru satu perusahaan sudah bisa mensejahterakan paling tidak 2000 pekerja yang ada. Bagaimana kalau ada 10 industri yang sama misalnya, atau 10 industri yang berbeda yang masing-masing memiliki 2000 pekerja. Nah, itu tentu dalam wilayah tersebut, di samping perputaran ekonomi itu berjalan dengan baik karena di situ ada pemasukan, ada keuntungan, ada transaksi jual dan beli, dan ada keuntungan. Nah, disitulah kemudian kesejahteraan dan kemajuan masyarakat menjadi meningkat. Posisinya di situ. Sehingga penting ya menjadi wirausaha itu untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan ya, atau ekonomi. Bahkan Indonesia atau negara itu salah satu pertumbuhan ekonomi yang paling diperhitungkan itu adalah sektor wirausaha. Jadi pemerintah sampai hari ini masih menggenjot ya prosentase jumlah wirausaha yang ada di negara kita. Itu karena memang wirausahawan ini membantu pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Dalam hal di samping nanti ada pendapatan per kapita. Ada pendapatan daerah gitu ya. Kemudian berikutnya mengurangi pengangguran dengan menyerap banyak tenaga kerja. Sudah jelas ya bahwa kalau kita baca di referensi, UMKM itu mampu menyerap 85 juta pekerja.
UMKM itu mampu menyerap 85 juta pekerja. Luar biasa. Atau 96% dari total pekerja yang ada. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri bahwa wirausaha itu sangat penting. Bahkan wirausaha itu adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. Jadi ekonomi sebuah negara itu bisa maju, salah satunya faktornya adalah wirausaha. Seberapa banyak wirausaha yang berkembang di daerah tersebut. Nah, fungsi dari wirausaha itu melahirkan gagasan kreatif, menghasilkan inovasi, atau menciptakan kombinasi-kombinasi yang baru ya. Nah, ini sangat penting bahwa perkembangan entrepreneurship ini diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, berperan penting bagi perusahaan besar. Nah, jadi sebenarnya wirausaha itu saling mengular ya. Jadi UMKM, usaha kecil menengah, usaha kecil dan usaha menengah itu biasanya melakukan menyuplai perusahaan yang lebih besar. Nah, seringkali misalnya ya perusahaan Astra, suku cadang motor keluaran PT Astra itu dia dari UKM ya. Jadi siapa yang menggarap produksi A, produksi B, UKM siapa, PT apa, CV apa. Jadi semuanya itu saling bekerja sama. Semuanya saling terkait dan saling menguntungkan ya kerjasama antar kedua perusahaan tersebut. Oke, kita next. Kemudian kita harus tahu kelompok profesi. Jadi ini sangat dikenal sekali ya bahwa profesi yang ada di masyarakat itu kalau dibagi itu terbagi menjadi 4 ya. Ada kelompok yang dinamakan pekerja atau karyawan atau employee, kemudian ada yang disebut sebagai pekerja mandiri, self-employed, kemudian ada yang disebut dengan pengusaha. Nah, itu pengusaha mandiri atau punya usaha sendiri, itu namanya business owner. Kemudian yang terakhir disebut sebagai investor. Nah, jadi 4 kelompok profesi yang ada di masyarakat itu kalau mau kita bagi, ini terdiri dari employee, self-employed, business owner, investor. Nah, Robert Kiyosaki ini salah satu pakar wirausaha ya. Beliau mengatakan bahwa employee dan self-employed ini berada di kuadran kiri. Kalau business owner dan investor itu berada di kuadran kanan. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di slide yang saya buat. Employee dan self-employed. Nah, ini ya, berada di kuadran kiri. Artinya mereka ini susah, orang yang berada dalam posisi employee maupun self-employed itu akan susah atau tidak mudah untuk menggapai financial freedom. Jadi mereka tidak atau apa ya, kesempatan untuk mencapai kemerdekaan finansial itu agak susah dicapai. Kalau business owner dan investor, nah ini sudah berada di kuadran kanan, di mana mereka mampu dan bisa untuk menjadi seseorang yang memiliki financial freedom. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Nah, employee itu seseorang yang bertumpu pada pendapatan tetap hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu namanya employee. Nah, jadi orang pekerja itu dia merasa nyaman dengan posisinya ya.
Jadi kalau pegawai, kalau karyawan, ya dia nyaman aja. Yang penting pagi berangkat, sore pulang. Atau kalau shift, ya shiftnya siang misalnya, ya sudah berangkat saja siang, kemudian malam pulang. Atau shift ketiga berangkat malam, pulang pagi. Tinggal ngikuti ritme aja, dia sudah aman. Posisinya dia sudah merasa nyaman dan merasa aman. Dia tidak mau dan tidak berani memikul resiko yang lebih besar. Mau enggak orang-orang yang bekerja di perusahaan itu mengambil resiko untuk membuat eh, sebuah upaya pengelolaan keuangan yang lebih dari itu? Tidak banyak orang yang memikul resiko yang lebih besar. Nah, dengan menjadi pegawai di sebuah perusahaan besar, misalnya bertaraf multinasional atau global, tentunya orang seperti ini akan mendapatkan gaji yang cukup ya. Jadi punya gaji bulanan, kemudian punya kenaikan gaji tahunan. Nah, jadi kalau di sini ada yang dinamakan UMR, upah minimum regional, di mana setiap tahun itu selalu naik ya. Kalau di Semarang sekarang sudah berapa ya? Artinya eh, dengan dengan menjadi karyawan mereka sudah merasa aman. Aman itu dilihat dari sisi itu, salah satunya yaitu UMR akan selalu naik tiap tahun. Nah, sehingga mereka pun setiap tahun penghasilannya juga ikut naik begitu ya. Nah, ada pula tunjangan, misalnya tunjangan asuransi. Asuransi ini macam-macam ya, bisa asuransi kendaraan, bisa asuransi jiwa, bisa asuransi apa lagi, kesehatan, BPJS, KIS. Jadi terjamin ya, ada jaminan keselamatan dalam bekerja. Kemudian ada bonus-bonus yang lain kalau eh, apa pekerjaannya bisa dilakukan dengan baik, dengan lancar, dia bisa memberikan kinerja yang baik kepada perusahaan, dia dapat bonus. Bonus bisa bonus bulanan, tergantung. Bonus itu tergantung dari perusahaan yang menentukannya gimana. Kalau achieve itu mencapai target yang telah ditentukan. Misal dia bisa achieve targetnya, dia dapat bonus. Ada lagi nanti bonus bulanan atau ada bonus tahunan. Misalnya bonus tahunan itu THR, tunjangan hari raya misalnya. Atau gaji ke-13 misalnya. Itu semuanya adalah benefit-benefit atau keuntungan menjadi seorang pekerja. Jadi tidak perlu susah memikirkan perusahaan yang saya ikuti, instansi yang saya ikuti ini nanti bakal tetap terus maju atau eh, stagnan atau bahkan mundur ya. Itu tidak perlu memikirkan sejauh itu, yang penting berangkat saja, ikuti aturan yang ada, lakukan yang terbaik demi perusahaan atau instansi lembaga, selesai. Itu employee. Nah, jenjang karir seorang yang bekerja di perusahaan juga jelas ya. Jadi kenyamanannya tuh begitu. Nah, orang-orang yang berada di employee ini ya karyawan, ya pegawai, ya buruh ya, diantaranya itu. Nah, kemudian berikutnya yang dimaksud dengan self-employed atau pekerja mandiri. Dia sudah memiliki usaha sendiri, namun tidak dapat dilepas dan bekerja sendiri. Jadi dia punya usaha, tapi dia harus tetap ikut campur terus dengan usaha yang dia miliki. Harus turun tangan langsung. Dia harus setiap hari mengurusnya. Nah, misalnya ya, kalian punya bisnis, misalnya makanan. Nah, taruhlah bisnis itu kebab misalnya. Setiap hari kalian punya karyawan 8 orang. Nah, tapi usaha ini tidak bisa jalan kalau tidak ada kalian. Nah, jadi kalian harus ikut terjun membuat rotinya, harus ikut terjun belanja bahan pokoknya, kemudian harus ikut
mengantarkan bahan-bahan tadi yang sudah jadi ke outlet-outlet. Nah, baru kemudian outlet itu dijual oleh penjualnya, oleh karyawan kalian. Nah, itu artinya self-employed. Jadi kalau kita tinggalkan usaha itu tidak jalan. Nah, berarti masih tergantung dengan kita. Nah, ini biasanya contoh-contoh orang yang berada di posisi ini, yaitu misal pelaku MKM. Jadi kalau punya usaha kecil menengah, usaha menengah itu biasanya masih di posisi self-employed. Kemudian pekerja lepas industri kreatif, nah itu juga bagian dari self-employed. Dokter misalnya meskipun punya perawat, tapi kalau ndak ditangani oleh yang bersangkutan ya nggak jalan. Itu ya. Nah, itu self-employed. Nah, kembali bahwa employee dan self-employed ini berada di kuadran E, di kuadran kiri. Jadi kuadran yang tidak bagus. Kita sebaiknya tidak berada di posisi itu. Nah, posisi yang disarankan adalah ini. Yang pertama adalah business owner. Jadi pemilik usaha yang sudah autopilot. Jadi punya usaha, punya karyawan. Nah, tapi usaha tersebut tidak tergantung dengan keberadaan kita. Kalau kita tinggal, usaha itu tetap jalan. Dan kita hanya menerima laporan, hanya menerima perkembangan, misalnya di kuartal pertama atau di semester ini, perkembangannya gimana? Dalam 1 bulan ini, perkembangannya gimana? Apakah stagnan, apakah menurun, atau naik? Nah, itu kita tinggal menerima laporan-laporannya aja. Tapi usaha itu milik kita. Jadi, orang yang berada di posisi business owner ini sudah lebih baik ya. Orang gimana cara berada di business owner itu ya, awalnya orang itu adalah self-employed. Tapi karena dia giat, bersungguh-sungguh, bekerja keras mengembangkan bisnisnya, maka dia akan berada di posisi business owner. Jadi CEO atau pimpinan. Kalau sudah CEO itu dia sudah tidak lagi memikirkan, maksudnya sudah tidak lagi terjun ikut menjalankan usahanya. Dia sudah membuat manajemen yang sedemikian rupa. Di situ sudah ada pekerja, sudah dibagi ada divisi-divisi tertentu dan ada penanggung jawabnya, kemudian ada manajerialnya, ada manajernya, dan dialah pemiliknya. Dan kita misalnya sebagai pemiliknya. Sehingga orang-orang yang berada di business owner ini dia akan lebih cepat untuk mencapai financial freedom. Nah, contoh orang yang termasuk di business owner ini misalnya CEO Gojek, misalnya CEO-nya. Kemudian Jack Ma itu pemilik Alibaba. Kemudian ada CEO Tokopedia misalnya William Tanuwijaya. Jadi pemilik perusahaan itu gitu ya. Itu namanya business owner. Kemudian investor berikutnya. Nah, investor ini adalah puncak dari cash flow gitu ya. Puncak dari cash flow kuadran menurut Robert Kiyosaki. Jadi orang-orang yang sudah berada di posisi investor itu uang bekerja kepada mereka, bukan mereka bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk pemiliknya. Nah, jadi dia tinggal menanam modal di satu usaha tertentu dan modal tersebut diputar dan nanti ada bagi hasil. Nah, itu investor ya. Orang-orang yang berada di posisi ini disebut sebagai the richest. Jadi orang yang paling kaya, the rich, terkaya ya. Dan ini jumlahnya tidak banyak. Tahun 2019 itu pernah ada survei menurut Credit Suisse Global Health Report.
mengatakan bahwa hanya 1% dari penduduk dunia yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta US dollar. Dan orang itu adalah kelompok investor. Jadi hanya 1% dari seluruh total penduduk dunia ini yang berada di posisi investor. Yang kekayaannya di atas 1 juta US dollar. Tinggal kalian kalikan saja, kalau $1 15.000, 15.000 kali 1 juta, nah itu orang yang memiliki kekayaan di angka itu hanya 1% dari total penduduk dunia. Nah, oleh karena itu kembali kita tekankan pentingnya kita berada di posisi wirausaha yang tepat dalam rangka kesejahteraan, begitu ya. Kita next. Nah, apa sih keuntungan menjadi seorang wirausaha? Keuntungan menjadi wirausaha atau benefitnya itu apa? Nah, orang bisa tertarik berwirausaha itu karena tahu ada sisi-sisi yang menguntungkan, kan begitu ya. Nah, yang pertama, orang yang pertama adalah sukses ya. Jadi kesempatan untuk meraih kesuksesan itu lebih besar. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka jalan yang tepat bukanlah menjadi seorang pegawai. Apapun bentuk pegawainya, dimanapun kalian bekerja, bukanlah cara yang tepat ya. Jadi jadilah wirausahawan, karena wirausaha itu lebih cepat meraih kesuksesan atau prestasi. Tantangan awal atau dorongan untuk sukses atau berprestasi itu menjadi pemicu untuk mengembangkan usaha atau mencapai visi kita, gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah usaha, ketika mulai sebuah usaha, kita harus menetapkan visi kita mau menjadi seperti apa. Nah, visi itu bisa didapatkan dari pengalaman membaca atau pengetahuan membaca atau pengalaman dari orang lain, macam-macam. Nah, keinginan untuk meraih prestasi ini datang dari rasa tanggung jawab kita bagi kesuksesan kita nantinya. Oh, nanti saya mau jadi kepala keluarga, saya punya tanggung jawab untuk membawa keluarga saya meraih kesuksesan. Maka sebagian orang memilih jalan menjadi wirausaha untuk menggapai kesuksesan tersebut. Nah, berikutnya, memungkinkan Anda mendapatkan kebebasan finansial. Jelas ya. Jadi kebebasan finansial dalam hal keuangan ini akan lebih terbuka. Nah, orang yang berwirausaha, dia bisa melakukan dalam tanda kutip pensiun dini. Jadi dia bisa memutuskan untuk tidak bekerja pada saat ini juga, saat itu juga. Karena dia sudah punya satu kegiatan pengelolaan keuangan yang baik, yang itu bisa menjamin sesuai dengan perhitungan matematis, itu bisa menjamin sekian tahun sisa kehidupannya, bisa menjamin secara finansial sekian tahun sisa kehidupannya, gitu ya. Sehingga itulah yang disebut sebagai financial freedomnya. Jadi orang sudah tidak lagi memikirkan tentang masalah keuangan, tidak ada masalah lagi tentang ekonomi ya. Jadi kalau mau apa ya sudah tinggal dilakukan aja. Kemudian berikutnya ekspresi. Jadi wirausaha itu merupakan bentuk kebebasan kita dalam berekspresi. Jadi jangan salah, orang yang menjadi pegawai, orang yang menjadi karyawan itu pada hakikatnya dia menjadi orang yang terkurung. Dia tidak bisa mengekspresikan keinginannya karena tidak semua orang yang menjadi pegawai itu merasa bahwa pekerjaan inilah yang menjadi tujuan hidup saya. Oh, tidak selalu.
Ada dan ini cukup banyak jumlahnya orang yang bekerja itu karena dalam tanda kutip terpaksa ya. Karena keadaan, karena situasi yang menuntut dia untuk tetap terus bekerja. Nah, sehingga apa ya, dari sisi hati, dari sisi perasaan itu tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati sebenarnya orang itu bekerja, tapi karena ya keterpaksaan keadaan akhirnya yang bersangkutan melakukan hal itu. Kembali bahwa melalui wirausaha justru kita bebas mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kita, gitu ya. Nah, jadi usaha itu dimulai dari passion. Jadi apa yang menjadi kecenderungan kalian? Passion itu bagian dari ekspresi, kan begitu. Kemudian berikutnya kontribusi kepada masyarakat tentu lebih besar ya. Jadi lebih punya sifat kontributif. Berikutnya kesempatan untuk upgrade diri atau pengembangan diri itu juga besar. Karena seorang wirausahawan itu dia harus melakukan update informasi terus. Dia harus melakukan update skill terus. Dia harus ini ya terus memacu diri untuk berkembang. Karena untuk menyiapkan diri, karena kita tidak tahu kondisi masa depan itu seperti apa. Nah, karena masa depan adalah misteri kan begitu. Nah, masa depan adalah misteri. Ya, yang bisa dilakukan ya kita harus mempersiapkan atau menjadi pribadi yang sebaik mungkin. Nah, itu sehingga wirausahawan itu biasanya pinter-pinter mereka. Mereka cakap-cakap. Mereka biasanya punya keunggulan dibanding rata-rata umumnya orang. Itu bukan karena hanya persoalan apa eh, bakat, nah, tapi itu persoalan latihan ya, dan terus terus berupaya untuk mengembangkan diri atau update dan upgrade ilmu pengetahuan. Nah, itu benefitnya ya. Jadi orang memilih wirausaha itu karena itu bisa. Kemudian weakness atau kelemahannya. Jadi kita juga tidak bisa tutup mata ya bahwa wirausaha itu punya resiko-resiko. Resiko-resiko yang apa ya, yang membersamai wirausaha itu atau usaha yang kita jalankan. Yang pertama misalnya under pressure. Jadi di bawah tekanan ya. Jadi orang yang punya wirausaha itu dia seperti selalu terbayang-bayang terhadap usaha yang dia jalankan. Jadi beban tenaga, pikiran, dan waktu itu lebih berat. Jadi dia harus terus berpikir, dia harus tetap prima fisiknya, psikisnya. Nah, itu yang pertama, itu under pressure karena perusahaan ini ya tergantung dia mau menjadikan perusahaan itu seperti apa. Usaha itu seperti apa tergantung kita, karena kitalah pemiliknya, kan begitu. Nah, sehingga ada under pressure. Nah, ini ya tergantung bagaimana menyikapinya aja. Nah, kalau disikapi dengan negatif, akhirnya seperti orang yang murung, seperti orang yang gelisah, ya itu tidak bagus ya. Kita harus seimbang. Ya bolehlah sesekali kita merasa tertekan, namun jangan lupa bahagia ya. Di kali lain kita juga harus refreshing, melonggarkan pikiran. Nah, itu juga penting. Kemudian resiko finansial. Jadi ada ketidakpastian penghasilan atau pendapatan dalam pengelolaan sebuah usaha. Jadi ada resikonya. Resikonya berupa resiko finansial. Bisa usaha itu tutup dalam waktu sekejap, bisa berkembang dalam waktu sekejap juga. Nah, itu sebuah pengelolaan risiko atau manajemen risiko ini penting ya. Jadi bagaimana
kita sebagai pemilik usaha itu bisa menekan risiko negatif, kemudian mengembangkan risiko positif ya, atau kesempatan-kesempatan yang ada. Kemudian weakness yang berikutnya adalah terkadang orang wirausahawan itu dalam tanda kutip sombong. Sombong itu bukan persoalan sikap ya, tapi merasa bahwa ia sudah puas atas capaian yang diraih saat ini. Nah, itu bahaya. Merasa sudah cukup terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau orang wirausahawan sudah merasa apa yang telah diraih saat ini sudah cukup, nah itu ada kemungkinan dia bisa stuck, tidak berkembang. Atau kalau tidak berkembang, kalau mau ya mungkin itu tidak seperti itu ya, itu menghambat perkembangannya. Jadi wirausaha itu selalu ada pesaingnya ya, jangan lupa usaha itu selalu ada eh, pesaingnya. Nah, kalau kita sebagai pemilik usaha tersebut kok tidak mencoba melakukan inovasi secara terus-menerus, mengupgrade diri secara terus-menerus, ya kita akan kalah dengan kompetitor kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan sombong tadi. Jadi pada kondisi tertentu rasa sombong ini bisa menjadi bumerang ya. Bisa menjadi bumerang terhadap wirausahawan itu sendiri. Nah, kemudian penguasaan keadaan, masalah penguasaan keadaan. Jadi wirausahawan ini dituntut mampu untuk selalu menghadapi kondisi dan situasi yang terus berubah. Jadi hari ini misalnya siapa yang menyangka bahwa bakal ada yang namanya COVID-19? Kan tidak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka bahwa perusahaan-perusahaan besar itu akan gulung tikar? Tidak ada yang menyangka. Jadi kondisi-kondisi atas ketidakpastian ini ya harus diminimalisir sedemikian rupa untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini weakness-nya ya. Jadi kadang kita tidak tahu kondisi ke depan seperti apa, karena ketidaksiapan kita atas perkembangan yang ada, tiba-tiba usaha kita kalah saing, kan itu juga terjadi. Nokia misalnya, Nokia itu CEO-nya bilang kami itu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kami kalah, begitu ya. Jadi pasaran Nokia itu hari ini sudah hampir hilang di telan bumi ya, kalah dengan Samsung, kalah dengan iPhone dan beberapa pabrikan lain. Nah, itu karena kembali bahwa penguasaan keadaan, kita harus selalu melakukan perbaikan, selalu melakukan pembaruan terkait dengan situasi dan kondisi terkini. Kan begitu ya. Nah, saya kira ini yang menjadi tambahan dari saya untuk perkuliahan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui grup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.